Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan banyak tentang masalah syukur dan banyak masalah sabar. Cuman syukur ini teman-teman sekalian, saya mendapatkan sesuatu yang lebih mudah untuk diamalkan daripada sabar. Karena kalau ada orang sedang makan enak, minum enak, ya, pakaiannya bagus, badannya sehat, ada rumah, ada pasangan hidup, ada anak-anak. Kalau kita mengatakan, besar benar ya nikmat Allah sama kamu, bersyukurlah. Dia dengan mudah mengatakan, Alhamdulillah. Kecuali segelintir orang yang justru nikmat-nikmat Allah ini dijadikan sebagai ajang untuk sombong. Seperti kasus Qarun, dulunya miskin. Minta kepada Nabi Musa alaihissalam agar Allah berikan rezeki, lalu Allah berikan dia ilmu, bisa mengelola emas sampai menjadi orang kaya raya. Tapi setelah jadi kaya, Nabi Musa alaihissalam utus beberapa sahabatnya untuk menagih zakat. Dia nggak mau, minta agar hartanya dikeluarkan, nggak mau. Bahkan terbalik, dia berteman sama Fir'aun lalu sama-sama mengatur konspirasi untuk melawan Musa alaihissalam. Dan Allah tenggelamkan dia dengan istananya, dengan seluruh hartanya. Dan Nabi Musa sudah menyampaikan kepada kaumnya, siapapun yang menggali tidak akan menemukan lagi. Allah sudah kubur Qarun sama seluruh hartanya. Makanya di Indonesia mengatakan kalau harta terpendam, harta karun. Sebenarnya dari Qarun ini. Tapi ini jarang terjadi. Umumnya orang tidak sulit untuk bersyukur, gitu kan. Karena dia sudah tahu dengan bersyukur dia akan ditambah. Seperti itu kurang lebih. Hanya saja mungkin yang saya ingin sentil sedikit di sini teman-teman sekalian. Nikmat Allah ini yang kita harus syukuri tidak selamanya sesuatu yang kita anggap nikmat di mata kita. Tapi hampir seluruhnya teman-teman sekalian itu bisa kita syukuri. Ya, karena memang dia adalah pemicu agar ya, nikmat itu terasa nikmatnya. Misal contoh lapar. Kalau orang ditanya apakah anda mau lapar, dia akan jawab tidak tentunya. Ya. Nah, orang semua tidak mau lapar. Tetapi kalau orang berpikir dengan akal sehatnya, diikuti dengan keimanan dan ilmu agama, dia akan faham. Ternyata lapar bukan sebuah cobaan. Ya. Bisa menjadi sebuah nikmat. Kenapa? Karena dengan lapar dia akan rasakan nikmatnya makanan tersebut. Haus, dengan haus nikmatlah minuman. Dengan capek nikmatlah istirahat. Kan begitu. Jadi bisa diangkat menjadi sebuah poin syukur. Kemudian yang akan kita lebih banyak fokus sebenarnya adalah sayap yang sebelahnya lagi, yaitu sabar. Karena memang kalau ini sedang kita rasakan nikmat yang luar biasa lalu kita bersyukur, kita tahu dengan itu kita, misalnya kita kalau mengatakan pada atasan, saya terima kasih ya Pak misalnya. Kemudian atasan itu mengatakan siapapun yang berterima kasih pada saya akan tambahkan gajinya. Mungkin kita akan terus ya mengucapkan terima kasih karena dengan kita berterima kasih gaji kita akan naik gitu kan. Nah, Allah SWT menjanjikan tanpa menyamakan dengan makhluk, tapi Allah menjanjikan masalah itu. Artinya siapapun yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah akan tambahkan. Ya. Tapi cobaan memang teman-teman sekalian itu sesuatu mungkin yang kadang-kadang tidak disukai oleh jiwa. Sakit, ya, gangguan orang, utang tidak dibayar, ya, bencana, sesuatu yang memang orang umumnya tidak suka. Maka pada saat itu kita disuruh bersabar. Apa itu sabar? Sabar adalah kita menerima keputusan Allah, kemudian kita berikhtiar. Sabar bukan berarti elus dada dan duduk manis, bukan. Tapi sabar itu adalah kita menerima keputusan Allah tersebut. Misalnya kita bangun pagi hari flu. Maka yang paling pertama bukan berkeluh kesah. Kok saya flu sih? Kok saya begini dan begitu? Bukan. Karena sudah terjadi. Kalau belum terjadi kita bisa punya ikhtiar. Tapi sekarang sudah terjadi. Maka karena sudah terjadi, secara otomatis ya kita wajib menerimanya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memang menciptakan berpasang-pasangan. Ada kenyang, ada lapar, ya. Ada sehat, ada sakit, ya. Ada muda, ada tua. Ada laki-laki, ada perempuan, ada siang, ada malam, ya. Ada hidup, ada mati, ada dunia, ada akhirat, ada surga, ada neraka.
Orang yang faham tentang sunnatullah ini, sistem yang sudah Allah ciptakan, pada saat cobaan datang, dia tahu, oh ini saya bersabar. Karena ini memang seperti satu pasangan dengan nikmat yang sedang ada. Jadi nggak mungkin orang itu semasa hidup nikmat semua, nggak mungkin. Supaya dia tahu nilainya nikmat itu Allah berikan dia cobaan. Walaupun umumnya cobaan itu selalu lebih sedikit waktunya dibandingkan nikmat. Misal contoh, Anda setahun 365 hari nggak pernah sakit. Mungkin di awal tahun depan Allah cuma uji dengan flu sepekan, demam sepekan, ya. Setelah itu Anda sembuh lagi. Jadi umumnya cobaan itu lebih sederhana. Karena memang dia berat untuk dilalui, ya. Seperti itu kurang lebih. Tapi di sini teman-teman fahami definisi sabar. Terima keputusan Allah, lalu ikhtiar. Dari tadi bangun tidur misalnya flu. Alhamdulillah, Allah sedang uji saya. Lalu ikhtiar, minum teh hangat kah, minum obat dokter kah, konsultasi dokter kah, minum herbal kah, intinya Anda ikhtiar. Ya. Karena memang kita tidak dibolehkan vakum, kita ikhtiar. Kata Nabi SAW, Allah tidak turunkan penyakit kecuali Allah turunkan obat bersamanya. Maka tadawu ya ibadallah, berobatlah kalian, ikhtiar. Suruh ikhtiar.